Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita kembali untuk belajar firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu ini ya Tuhan. Engkau membuat kami bisa bertemu kembali untuk belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 20 Juli 2021 kita akan belajar dari Yakobus pasal yang keempat ayat 8. Yakobus pasal yang keempat ayat 8. Judulnya adalah mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, konteks dari ayat ini sebenarnya berbicara mengenai rusaknya hubungan dengan sesama, yang pasti juga merusak hubungan dengan Allah. Ini menyebabkan betapa mudahnya orang Kristen, orang percaya itu dikalahkan oleh kuasa kegelapan. Namun kita juga bisa memperluas perkara ini. Artinya ketika hubungan dengan sesama rusak, yang pasti itu rusak hubungan dengan Tuhan juga. Itu juga akan mempersulit kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu ayat 8 ini merupakan saran yang sangat penting dan sangat baik untuk kita lakukan, di mana kita harus membenahi hubungan dengan Allah. Karena perhatikan ini, ketika kita mempunyai hubungan yang rusak dengan sesama, itu otomatis kan kita rusak dengan Allah. Karena memang bagaimana mungkin kita bisa mengasihi Allah tanpa mengasihi sesama, kan demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, perbaiki hubungan dengan Allah. Dan ayat 8 ini merupakan sarannya. Mari kita baca Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat dua hal penting di sini. Yang pertama, mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah. Kata mendekatlah di dalam bahasa Yunani adalah egisate. Egisate. Itu sebuah kata yang berkala auris. Auris aktif imperatif dari kata egiso, yang sebetulnya artinya adalah mulailah mendekat. Menarik, ini dipakai kata auris aktif imperatif, mulailah mendekat. Nah, selama ini bagaimana? Perhatikan ini ya. Jadi rusaknya hubungan di antara orang-orang yang menerima surat Yakobus ini membuat mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Itu ya nyata itu ya. Oleh sebab itu mulailah mendekat. Karena selama ini hubungan mereka dengan Allah rusak. Karena hubungan dengan sesama juga rusak. Jadi ya layaklah kalau Yakobus ini mengatakan mulailah mendekat. Mulailah mendekat kepada Allah. Kata mendekat yang kedua di sini dikatakan ya, dan Ia akan mendekat kepadamu. Di kata mendekat yang kedua ini dari kata egiei. Ini futur aktif indikatif dari kata yang sama egiso. Itu akan mendekat. Artinya akan mendekat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini berarti janji bersyarat. Artinya apa? Allah akan mendekat
kepada kita kalau kita mau mendekat kepada Allah. Jadi kalau umatnya mau mendekat kepada Allah, Allah mau mendekat. Kalau umatnya yang menjauhi Allah, ya jelas itu ya. Karena umatnya yang menjauhi Allah, ya pasti jaraknya menjadi jauh. Jadi ini janji persyarat. Mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa pentingnya sih mendekat kepada Allah? Dan Allah akan mendekat kepada kita. Kalau Allah mendekat kepada kita, itu identik dengan belas kasihannya. Kalau Allah mendekat kepada umatnya, itu identik dengan belas kasihan. Di mana di dalamnya ada pertolongan, ada penghiburan, ada kekuatan, ada berkat. Itu kalau Allah mendekat kepada umatnya. Jadi identik dengan belas kasihan. Tapi umatnya harus mendekat. Mulailah mendekat. Jangan menjauh dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini sangat penting. Sangat penting. Sekali lagi, mendekat kepada Allah, membuat Allah mau mendekat kepada kita, dan itu identik dengan belas kasihan, di mana di dalamnya ada pertolongan, ada berkat, ada penghiburan, ada perlindungan, luar biasa. Maka mendekatlah kepada Allah. Pelajaran yang kedua kita bisa melihat di sini, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah. Ayat ini memberikan dua hal syaratnya atau caranya. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu, yaitu tahirkanlah tanganmu, hei kamu orang-orang berdosa. Untuk bisa mendekat kepada Allah itu harus mentahirkan tangan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tangan itu mewakili perbuatan. Tangan itu mewakili perbuatan. Nah, di sini dikatakan tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Itu saya menyimpulkan bahwa ini berarti jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan pilih kasih dengan sesama. Jangan mengasihi yang satu dan tidak mengasihi yang lain. Jangan menahan kebaikan kalau kita bisa melakukannya. Karena hal-hal yang demikian, sekalipun itu ya sepertinya biasa, tapi kalau tidak dilakukan kan berdosa. Jadi seharusnya mengasihi tapi tidak mengasihi kan berdosa. Seharusnya memberikan kebaikan itu, tapi kalau menahannya kan berdosa. Itulah sebabnya dikatakan mentahirkan tangan, yaitu supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau dengan sesama ya mengasihi secara tulus dan tidak pandang bulu siapa orangnya, apalagi sesama orang percaya. Ya mengasihi sepenuhnya dengan tulus tanpa memandang bulu. Kemudian cara yang kedua di situ dikatakan, dan sucikanlah hatimu, hei kamu yang mendua hati. Perhatikan di sini Bapak Ibu, menarik. Ada hubungannya dengan mendua hati. Jadi yang namanya mendua hati itu rupanya merupakan sesuatu yang salah di hadapan Allah. Itu mengotori hati, ya. Mendua hati itu berarti mengotori hati yang seharusnya tulus, suci. Jadi menarik ya, sucikan hati. Ini jelas sekali, hei kamu yang mendua hati. Yang bimbang, yang mendua hati, itu mengotori kesucian hati. Jadi orang-orang yang mendua hati itu bersalah di hadapan Allah. Menarik Bapak Ibu, tadi dikatakan tentang perbuatan yang diwakili oleh tangan. Sekarang dikatakan tentang hati. Artinya apa? Artinya bahwa kita jangan berhenti pada perubahan luar saja. Tetapi juga dalam diri kita ini harus berubah. Berubah menjadi benar, berubah menjadi
baik. Jadi intinya adalah perubahan hidup menjadi baik dan benar. Baik secara tindakan luarnya yang kelihatan maupun di dalamnya hatinya yang tidak kelihatan oleh manusia, tetapi Allah melihatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi untuk bisa menghadapi masalah kehidupan, orang Kristen, orang percaya harus mendekat kepada Allah, yang berarti adanya perubahan hidup menjadi lebih baik, lebih benar, baik luar maupun dalam, baik yang kelihatan orang lain maupun yang tidak, baik tindakan maupun hatinya. Jadi demikian, ya, untuk bisa menghadapi permasalahan kehidupan ini, kita harus mendekat kepada Allah, yang berarti didahului dengan perubahan hidup kita, luar maupun dalam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, demikian dengan kehidupan kita saat ini. Kebersamaan adalah sesuatu yang penting. Kebersamaan di antara anggota keluarga itu hal yang sangat penting. Untuk bisa mengatasi persoalan dalam keluarga harus ada kebersamaan. Oleh sebab itu harus dijaga kebersamaan itu. Nah, ketika kebersamaan itu rusak harus segera ada perubahan hidup masing-masing anggota keluarga. Menjalin hubungan kembali dengan Allah secara baik dan benar. Maka hubungan dengan anggota keluarga akan beres. Kalau hubungan dengan Allah tidak beres, maka hubungan dengan anggota keluarga yang lain itu sulit untuk berjalan dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kebersamaan itu dibutuhkan. Kebersamaan itu juga dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, atau di tempat kerja, atau bahkan juga di pelayanan di gereja. Harus ada kebersamaan. Oleh sebab itu mari kita mulai memperbaiki diri kita dalam hubungan dengan Allah. Dalam hubungan dengan Allah. Jalin hubungan dengan Allah dengan lebih baik. Mari kita semakin rajin di dalam berdoa, semakin rajin di dalam membaca firman-Nya, merenungkan dan melakukannya. Semakin rajin, ya jikalau ada kesempatan melayani, ya ambil, ya lakukanlah. Semakin rajin dalam hubungan pribadi dengan Allah. Ambil waktu tersendiri untuk mengadakan persekutuan pribadi dengan Allah. Ingat, ketika kita mendekat kepada Allah, maka Allah mendekat kepada kita, dan itu artinya belas kasihan Allah turun dan melingkupi kita. Yang artinya di sana ada pertolongan, di sana ada penghiburan, ada kekuatan, ada berkat Allah. Dan itu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan saat ini. Dalam kehidupan saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saat ini memang kita menghadapi perkara yang sangat sulit, ya, perkara kehidupan yang sangat sulit. Tetapi percayalah, Anda harus percaya bahwa ketika Anda mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan mendekat kepada Anda dan memberikan belas kasihannya. Di dalamnya ada kekuatan, penghiburan, pertolongan, berkat-Nya. Dan itu yang menyanggupkan Anda untuk menjalani kehidupan dengan baik, dengan tenang, dan bisa mengatasi persoalan-persoalan dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, mendekatlah kepada Allah. Maka Allah akan mendekat kepada Anda dan Allah akan berbelas kasihan. Yang berarti Allah akan menolong, memberi kekuatan, menghibur, dan memberkati Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa